Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak yang berada di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Pagi hari ini hari Sabtu tanggal 5 September 2020. Seperti biasa setiap hari Rabu dan Sabtu kita jumpa dalam program acaranya Info Gunadarma selama 1 jam tentunya, yang disiarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network yang tersebar di Bogor, kemudian Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu dan juga Radio Kota Perak, Yogyakarta. Dan di kesempatan hari ini saya sudah terhubung dengan narasumber dari Universitas Gunadarma. Beliau ini adalah Kepala Computing Center Universitas Gunadarma. Ada Bapak Dr. Rudi J. Suhartil Eskom, MSG. Selamat pagi menjelang siang Pak Rudi. Selamat pagi Pak Alvin. Apa Sehat, kabar Pak? Alhamdulillah Pak Rudi. Di rumah, di kampus atau di mana nih Pak? Iya, ini lagi di kampus nih kebetulan. Masih di kampus, sibuk. Memang nggak ini Pak, nggak apa namanya, nggak WFH atau memang lagi sibuk apa nih? Kebetulan lagi ada kegiatan, tapi tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Oke, baik Pak. Ini kan lagi musim pandemi, kemudian lagi musim juga masa pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Bagaimana nih perkembangannya sampai dengan dimulai dari Maret sampai dengan sekarang masih pandemi pendaftarannya? Ya. Jadi dengan pandemi ini Pak Alvin, di mana sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa Oke, baik. Nanti kita telepon lagi. Rupa-rupanya sedikit terputus. Ada gangguan dari hubungan kita dengan Bapak Dr. Rudi J. Suhartil Eskom, MSG. Kita coba kembali telepon. Tapi yang jelas saat ini mahasiswa baru Universitas Gunadarma sebagian sudah mengikuti program pengenalan kampus dan juga program studi daripada Universitas Gunadarma. Baik, kita lanjutkan kembali. Sudah terhubung kembali dengan Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya, maaf Pak. Oke, siap. Oke. Gimana Pak? Lanjut. Dengan masa pandemi, di mana anjuran pemerintah bahwa kontak fisik itu dibatasi, jadi untuk pendaftaran di Universitas Gunadarma pun semuanya full online Pak Alvin. Full online ya Pak? Tanpa perlu datang ke kampus, cukup mengakses portal Universitas Gunadarma, dalam hal ini pendaftaran.gunadarma.ac.id. Masyarakat atau calon mahasiswa itu bisa langsung mendaftar di Universitas Gunadarma. Ada syarat-syarat khusus untuk pendaftaran online-nya berbeda dengan yang pada saat sebelum masa pandemi ini ya Pak ya? Sebenarnya syarat-syarat khusus secara dokumen sebenarnya sama saja, tapi yang tadinya mungkin harus dibawa, ini bisa langsung diunggah lewat portal tersebut. Dan kalau sebelum masa pandemi ada tes yang harus datang ke kampus ya, di sini semuanya full online. Jadi tidak perlu datang ke kampus untuk melaksanakan pendaftaran. Oke. Ya. Syarat-syarat lainnya Pak, misalnya apa saja yang harus diunggah selain tadi kan ada syarat-syarat mungkin ijazah atau yang lain-lainnya gitu? Iya. Jadi untuk pendaftaran ya, seleksinya kita menggunakan nilai raport, Pak Alvin. Oke, Pak Rudi. Jadi untuk mendaftar calon mahasiswa selain mengunggah dokumen-dokumen yang terkait dengan biodata, calon mahasiswa juga harus mengunggah raport, raport dari semasa SMA atau SMK. Nah itu yang akan dijadikan dasar untuk seleksi. Dan juga jalur saat ini itu ada jalur yang menggunakan UTBK, Pak Alvin. UTBK.
Betul. Oke. Jadi kalau punya hasil UTBK itu juga bisa menjadi dasar pelaksanaan. Dan juga ada jalur untuk ujian juga. Tapi ujiannya secara daring juga, secara online. Jadi tidak perlu datang ke kampus. Begitu Pak Armin. Oke. Jadi 3 jalur ini semuanya bisa ditempuh ya Pak ya? Bisa ditempuh. Oke. Nah sekarang yang sekarang terjadi ini adalah yang pertama adalah tentang yang pengugahan rapot, kemudian dari yang namanya ujian, kemudian UTBK. Nah kalau ujian yang ujian nih Pak ya, syarat-syaratnya hanya mengikuti ujian atau ada syarat-syarat lain? Hanya mengikuti ujian Pak. Tentunya pertama melakukan pembayaran formulir. Oke. Ya jadi begitu login ke dalam portal, sebelum mengisi semua informasi lengkap itu calon mahasiswa harus membayar biaya formulir. Di situ akan nanti tertera instruksinya bagaimana caranya ke bank, ya. Kemudian nanti secara otomatis mahasiswa setelah membayar itu bisa melengkapi data-data yang diperlukan. Kemudian dia memilih jalurnya. Oke. Nah, kemudian pada tahap berikutnya ya nanti akan diinformasikan dari portal pendaftaran tersebut untuk tahap-tahap berikutnya. Oke. Kalau jalur-jalur yang artinya jalur yang seperti biasa nih Pak. Kalau di sebelum pandemi kan ada mendaftar di Universitas Gunadarma ada beberapa jalur. Yang pertama beasiswa penuh, kemudian ada beasiswa tryout, ada juga jalur online dan jalur langsung. Itu juga dibagi 2. Yang pertama PMDK kalau nggak salah ya Pak ya. Dan jalur reguler. Kalau yang sekarang ini berarti tidak berlaku atau bagaimana Pak? Jadi untuk yang beasiswa tryout itu kan untuk yang pernah mengikuti tryout ya. Oke. Jadi kalau yang pernah mengikuti tryout itu jalurnya berbeda dan nanti peserta tersebut akan mendapatkan pemberitahuan. Nah untuk yang saat ini berarti yang full online Pak Alvin. Oke. Yang diakses melalui pendaftaran.gunadarma.ac. Oke, di situ ada tahapan-tahapannya Pak ya. Ada semuanya jelas, jadi mulai dari bayar, kemudian melengkapi registrasi, kemudian mengunggah data, sampai diumumkan, kemudian sampai pada akhirnya setelah diumumkan hasilnya, masuk di prodi apa, dengan grade apa, nah kemudian mahasiswa melakukan pembayaran, setelah pembayaran melakukan daftar ulang, dan setelah daftar ulang nanti akan diagendakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan prakuliah. Jadi ada PPS, PPT dan lain sebagainya. Kalau batas waktu dari UTBK, kemudian ujian dan rapot, ada batas waktu pendaftarannya Pak? Sepanjang masih dibuka di pendaftaran Gunadarma JD itu masih bisa dilakukan Pak Fit. Oke, baik. Ya. Nah sekarang kalau kita beralih ke program studi yang ada di Universitas Gunadarma Pak, ini bisa dijelaskan Pak? Jadi kita itu punya 42 program studi di Universitas Gunadarma, kemudian 6 program studi D3, 21 program studi S1, 2 program studi profesi, ini khusus, kemudian 10 program studi S2, dan 3 program studi S3. Nah, yang perlu diketahui untuk institusi, jadi pemerintah itu punya standar ya yang disebut dengan akreditasi. Nah, Universitas Gunadarma untuk akreditasi institusinya itu sudah A, yang paling tinggi ya. Artinya setara dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia juga. Oke, kalau dari programnya Pak, apakah hanya ada program diploma, kemudian sarjana, S2 atau S3 atau gimana? Ya, jadi programnya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita punya 6 program D3, ya, itu dan rata-rata pun hampir semua program studi itu sudah akreditasinya A. Jadi diploma 3 itu ada manajemen informatika, data komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan kebidanan. Nah, kalau untuk S1 ini cukup banyak ya, di Fakultas Ilmu Komputer itu ada sistem informasi dan sistem komputer. Di Fakultas Teknik Industri
ada teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, dan agroteknologi. Oke. Kemudian di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu ada teknik sipil, teknik arsitektur, dan desain interior. Oke. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi ada akuntansi, manajemen, ekonomi syariah. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya kita ada juga sastra Inggris, pariwisata dan sastra Tiongkok. Jadi yang mau belajar bersastra Tiongkok di Gunadarma juga ada. Ada Fakultas Psikologi. Kemudian ada ilmu komunikasi. Nah, ini yang juga sekarang cukup banyak ya, dengan kita tahu ekonomi digital nih, ilmu komunikasi juga menjadi salah satu program studi yang diminati. Dan juga tentunya kita punya Fakultas Kedokteran, Pak, yang telah beberapa waktu ini sudah diselenggarakan oleh Gunadarma, dan yang terakhir di S1 itu farmasi dan S1 kebidanan. Oh, kebidanan sekarang masuk S1 ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Kemudian untuk yang S2 itu ada Magister Manajemen, Magister Manajemen Sistem Informasi, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Psikologi Sains, Psikologi Profesi, Sastra, dan Magister Ilmu Komunikasi, serta Magister Teknik Arsitektur. Oke. Nah, yang S3 kita punya 3. Jadi ada Teknologi Informasi, ada Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Psikologi. Itu semua program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Oke, dan seperti yang tadi Pak Rudi bilang bahwasannya semua rata-rata akreditasinya adalah A ya, betul, ya? Oke. Betul sekali. Kecuali fakultas atau atau program studi baru mungkin ya, Pak ya? Iya, program studi baru tentunya masih proses. Oke, baik. Pak Rudi, nanti kita lanjut obrolan kita. Jangan kemana-mana, Pak ya. Baik, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, saya akan kembali bincang-bincang dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Ada Bapak Dr. Rudi J. Suhartil Eskom MSc. Beliau ini adalah Kepala Computing Center Universitas Gunadarma, dan saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Anda masih mendengarkan Info Gunadarma tentunya di Radio Mega Suara Network yang disiarkan di 7 stasiun Radio Mega Suara Network dan juga Radio Kota Perak. Kita masih berbincang-bincang tentang Universitas Gunadarma seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Rudi J. Suhartil, bahwasannya pendaftaran di Universitas Gunadarma bisa ditempuh dalam 3 jalur. Yang pertama melalui UTBK, kemudian dari jalur yang kedua adalah ujian, kemudian nilai rapot semester 4 dan 5. Karena selama masa pandemi ini tentunya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Universitas Gunadarma. Beliau ini adalah Kepala Computing Center, ada Bapak Dr. Rudi J. Suhartil. Pak Rudi? Ya, Pak Alvin. Oke, ini kan lagi masa pandemi. Sekarang pendaftaran juga serba online, full online. Kemudian kalau memasuki perkuliahan 2020-2021 ini bagaimana nih, Pak? Nah, jadi untuk perkuliahan ya, jadi termasuk mahasiswa yang existing ataupun nanti yang mahasiswa baru. Nah, memang sesuai dengan anjuran pemerintah kan memang belum diperkenankan untuk melaksanakan perkuliahan secara offline atau secara tatap muka. Nah, di Universitas Gunadarma pun sudah menyiapkan ya semua infrastruktur untuk memungkinkan ya semua proses perkuliahan itu melalui daring, melalui online gitu, Pak Alvin. Jadi pertama kita punya platform yang namanya Virtual Class, di mana itu yang menjadi platform utama untuk pembelajaran daring. Jadi semua aktivitas, baik itu yang sinkronus, ya sinkronus itu yang tatap muka secara online, atau yang asinkronus. Nah, itu sudah kita siapkan di platform Virtual Class. Itu, Pak. Oke, yang sinkronus dan asinkronus kan sudah dilakukan juga sebelum masa pandemi ya, Pak, dengan yang V-Class itu, Pak. Nah, berarti sekarang ini presentasinya lebih besar, termasuk kegiatan-kegiatan ujiannya, mungkin seminar, kemudian yang lain-lain. Iya. Jadi semua aktivitas tentunya lewat online ya, Pak. Jadi
mulai seminar, kita melaksanakan ujian pun, itu semua melalui platform. Kita punya platform ujian yang sudah dilengkapi teknologi-teknologi terkini ya, yang bisa mendeteksi wajah dan lain sebagainya. Wow. Sehingga ujian kita ya, walaupun online, tapi bisa dipastikan bahwa memang benar diikuti oleh mahasiswa ataupun calon mahasiswa. Gitu Pak. Nah, ini kan dalam waktu dekat kalau nggak salah Universitas Gunadarma juga akan melaksanakan yang namanya wisuda ya Pak, kalau nggak salah Pak ya? Betul. Nah, ini prosesnya gimana nih Pak? Jadi wisuda memang dalam waktu berikut ini akan melaksanakan wisuda secara daring. Nah, di situ akan ada skenario-nya, Pak. Nanti ditunggu ya, kejutan gitu ya, supaya bagi calon-calon wisudawan yang akan melaksanakannya itu tetap mendapatkan experience yang sama ya dengan prosesi wisuda waktu non online gitu Pak. Oke, baik. Nah, ini kan tadi ada 3 jalur yang bisa ditempuh untuk pendaftaran online itu Pak ya, dari UTBK, kemudian ujian dan juga nilai rapor. Pada saat sudah melakukan pendaftaran, biasanya kan keluar nilai nih Pak ya. Ada nilai rapornya bagus, hasil UTBK-nya bagus, ujiannya juga bagus. Apakah ada program beasiswa pada saat pendaftaran atau potongan diskon mungkin uang kuliah sesuai dengan grade-nya mereka masing-masing nilainya? Jadi pertama tentunya ada potongan sesuai dengan grade ya. Grade itu tentunya sesuai dengan nilai-nilai mereka, apakah nilai raport atau nilai UTBK ataupun nilai ujian masuk. Tapi nanti setelah menjadi mahasiswa pun ya ada beasiswa juga sebenarnya di Gunadarma. Yang pertama itu beasiswa yang secara prestasi akademik ataupun yang non akademik di Gunadarma. Kemudian juga ada beasiswa dari pemerintah, ya, Universitas Gunadarma juga ditunjuk menjadi salah satu penerima, ya, atau perguruan tinggi yang dapat menerima beasiswa dari pemerintah seperti KIPK, ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian ada afirmasi, beasiswa dari LLDP, dan tentunya juga beasiswa dari pihak swasta. Baik, di swasta ya. Oke. Pak, ini kan kampus Gunadarma kan ada 5 kalau nggak salah ya, di 12 lokasi. Nah, pada saat pendaftaran juga apakah sudah disebutkan juga untuk memilih kampus-kampusnya? Betul, jadi lokasi kampus Gunadarma itu tersebar ya. Nah, untuk pilihan-pilihan program studi pun ketika mendaftar melalui portal pendaftaran itu sudah langsung menentukan lokasi kuliahnya. Jadi ada di Depok ya. Kemudian pilihannya lagi ada di Kalimalang. Jadi bagi teman-teman yang domisilinya mungkin di sekitar daerah Bekasi, Jakarta Timur, itu mungkin jauh lebih dekat untuk melakukannya di Kalimalang. Kemudian ada juga yang di Karawaci. Jadi untuk daerah-daerah Jakarta Barat dan sekitarnya ya. Kemudian ada juga Cengkareng. Jadi kita juga ada kampus di Cengkareng, dan yang terakhir adalah di Salemba. Salemba ya. Betul. Oke. Nah, termasuk tadi Pak Rudi bilang bahwasannya program studinya juga sudah ditentukan pada saat pendaftaran itu ya Pak ya? Betul. Ada berapa pilihan biasanya Pak kalau untuk mahasiswa baru? Yang tadi yang semua saya sebutkan, program-program studi itu secara umum itu bisa dipilih oleh calon mahasiswa baru. Enggak, maksudnya pada saat pendaftaran misalnya dia adalah IPS Pak nih. Dia ngambilnya adalah teknik, itu pilihan pertama. Pilihan kedua misalnya komunikasi begitu. Bisa nggak Pak kalau begitu? Jadi memang ada program-program studi yang memang hanya menerima dari jalur tertentu ya, atau jurusan tertentu sesuai lulusan dari oke. Tetapi ya ada juga yang bisa menerima dari semua jurusan, dan di setiap melakukan proses pendaftaran itu selalu menentukan beberapa pilihan Mas Alvin. Jadi misalnya kalau misalnya diterima di A atau diterima di prodi A, itu bisa mengambil yang pilihan keduanya gitu. Itu Mas Alvin. Ini akhir September, Oktober mungkin udah mulai kuliah nih untuk mahasiswa baru ya Pak, misalnya. Betul. Nah, pada saat mengikuti pendaftaran melalui 3 jalur tadi, prosesnya lama nggak Pak? Kalau misalnya dari ujian, nilai rapot, pengumuman penerimaannya, belum lagi kan pendaftaran ulang, belum lagi PPS PPT gitu Pak? Iya.
Kalau secara proses tidak lama. Tidak lama ya Pak ya? Ya, jadi yang pasti pertama itu harus dipastikan kalau mau mendaftar melalui portal pendaftaran online kita itu harus memiliki email dan nomor HP yang valid dan aktif, Mas. Karena itu nanti semua notifikasi atau pemberitahuan sistem itu nanti akan dikirim ke nomor HP dan alamat email tersebut, ya. Jadi semuanya sudah secara otomatis. Jadi prosesnya mulai dari pendaftaran, isi formulir, kemudian begitu ada hasil itu langsung akan diumumkan melalui channel-channel tersebut. Jadi pastikan itu HP dan nomor emailnya itu aktif ya selama proses pendaftaran. Oke, kalau yang ini Pak sedikit lupa juga nih tentang daftar ulang. Nah itu kan di awal hanya menggunakan virtual account untuk pembayaran pendaftaran ya Pak. Betul. Nah, setelah pendaftaran ulang ini apakah ada proses untuk virtual account pembayaran nilainya disebutkan dan lain sebagainya gitu nggak? Iya. Jadi Universitas Gunadarma itu sudah menerapkan host to host ya dan virtual account dengan bank. Jadi setelah pendaftaran tadi menggunakan virtual account juga. Nah, ketika diumumkan hasilnya di situ nanti akan juga diterbitkan belangko ya dengan pembayaran virtual account. Jadi begitu dibayar oleh calon mahasiswa, maka Gunadarma itu langsung tahu sudah dibayar atau belum, ya, sehingga proses daftar ulangnya bisa terintegrasi dengan baik. Begitu Pak Elvin. Oke, Pak, kalau misalnya Pak ya, pada saat kita proses transfer melalui virtual account, tapi kalau virtual account biasanya reject sendiri ya Pak ya, kalau misalnya. Ya, jadi gini. Kalau virtual account itu kebetulan untuk pembayaran uang kuliah itu kita menggunakan Bank DKI. Jadi untuk pembayaran itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Pertama melalui aplikasi mobile bankingnya Bank DKI. Tentu syaratnya kita harus punya rekening di Bank DKI. Ya itu kita bisa bayar langsung lewat situ melalui menu pembayaran virtual account. Yang kedua bisa juga datang langsung ke bank. Bank DKI, ya, melalui teller, nanti membawa belangko itu diberikan ke teller, langsung kita bayarkan. Yang ketiga, kalau ternyata nggak ada Bank DKI, kita bisa juga melalui transfer dari bank lain. Transfer bank lain itu, menu yang digunakan adalah kalau kita pakai m-banking bank lain ya, itu melalui jalur yang disebut transfer online. Transfer online, Iya, di mana bank yang dituju itu adalah Bank DKI. Nomor rekening yang dituju itu tinggal dimasukkan nomor virtual account yang tertera di belangko pembayaran. Gitu, Pak. Oke. Itu adalah pada saat proses pendaftaran ulang ya, Pak ya? Iya. Setelah pendaftaran ulang menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma, baru masuk tahapan berikutnya adalah PPSPT ya Pak ya? Betul sekali. Gimana nih prosedur atau ini? PPSPT pun ya, karena di masa pandemi ini semuanya full online. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang sudah terdaftar itu akan dibagi dalam kelompok-kelompok PPSPT. Mereka nanti akan dikomunikasikan ya melalui grup. Ya, mereka akan dibentuk sebuah grup itu melalui Telegram. Kemudian mereka akan mengikuti PPSPT secara daring, di mana di sini juga melibatkan UGTV, Alvin, ya, di mana materi-materi PPSPT itu bisa diakses oleh calon mahasiswa selain melalui UGTV, juga bisa melalui mobile app UGTV yang ada di Play Store atau App Store. Ya, jadi prosesnya bisa melalui situ, dan kemudian nanti setelah PPSPT tentunya nanti akan ada beberapa step ya di dalam dalam rangkaian PPSPT itu ada beberapa kali kegiatan yang harus dilakukan, tapi semuanya full online. Semuanya full online. Iya. Setelah pendaftaran ulang, kemudian PPSPT, jadilah mahasiswa. Betul. Nah, sekarang proses kuliahnya seperti apa Pak nanti untuk tahun-tahun ajaran ini? Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa masih full online nih. Full online. Jadi kalau metode pembelajaran kan dua ya, sinkronus, asinkronus. Kalau sinkronus ini yang langsung bertatapan ya, pakai Zoom misalnya ya, atau pakai Google Meet, di mana tetap muka tapi via online. Nah itu nanti akan ada kombinasi Pak Alvin. Jadi tentunya teman-teman mahasiswa baru khususnya nanti akan
mungkin lebih banyak di awal itu tentang sinkronus ya, bertemu tatap muka, dan tetap secara paralel itu mengakses virtual class yang ada di Universitas Gunadarma. Jadi yang penting nggak usah bingung ya, pasti nanti semua panduannya itu akan jelas kita sampaikan ke calon mahasiswa baru nih, jadi nggak usah takut untuk ke hal tersebut. Oke Pak, ini kan nggak kebayang juga nih Pak, mahasiswa Universitas Gunadarma, baik mahasiswa yang existing sampai sekarang dan juga mahasiswa barunya nih Pak. Ini bagaimana sih sistemnya Pak, sistem komputernya Bapak nih kan selaku kepala komputing. Bisa dibayangkan ini kan ribuan, bahkan ribuan lah boleh dikatakan begitu, belum lagi dosennya ratusan gitu Pak ya. Betul. Gimana sih sistem komputer yang ada di Gunadarma itu Pak? Jadi dengan sekarang jumlah mahasiswa yang lebih dari 40.000 ya. 40.000 Pak? Lebih ya, oh my God. Lebih ya. Jadi tentunya Universitas Gunadarma itu punya komitmen. Yang pertama sudah menyiapkan infrastruktur terkait dengan TIK. Ya, istilahnya nih kalau kita analogikan dengan jalan nih, yang dipakai Gunadarma tuh bukan jalan setapak lagi, tapi udah jalan tol yang gede gitu ya. Iya. Artinya betul. Secara kapasitas dan kecepatan itu bisa mengakomodir semua aktivitas yang dilakukan oleh tadi 40.000 lebih dari mahasiswa Gunadarma tadi. Jadi secara infrastruktur sudah disiapkan yang paling top lah gitu ya. Kemudian begitu juga dengan infrastruktur servernya sendiri. Jadi kalau jalannya udah gede, kalau mobilnya masih pelan, itu kan juga percuma ya. Nah, betul. Kita juga pakai mobil yang kencang yang bisa jalan jadi servernya pun sudah kapasitas yang memang sesuai dengan kebutuhan di Universitas Gunadarma. Jadi untuk lemot-lemot yang insya Allah itu nggak terjadi. Ya. Oke. Belum lagi kan kampusnya di 5 wilayah ya Pak ya? Betul. Sistemnya juga. Jadi karena kampus kita tersebar, tentunya informasi teknologi itu menjadi backbone utama dalam proses belajar mengajar. Gitu Pak. Oke, baik. Kemarin saya juga sempat mengikuti beberapa informasi Pak, bahwasannya ini termasuk di websitenya gunadarma.ac.id juga dijelaskan di sini ada UG staff site, ada UG student site, ada UG karir. Ini perbedaannya apa nih? Khususnya untuk mahasiswa baru nih Pak. Ya, jadi mahasiswa, jadi selain ya pertama tadi mengakses platform virtual class, di Universitas Gunadarma juga ada student site. Student site itu adalah ya kalau dibilang istilahnya itu kayak lokernya mahasiswa. Ya. Jadi rumahnya mahasiswa gitu ya. Jadi begitu mereka jadi mahasiswa baru, mereka harus registrasi nanti di student site, di mana registrasi student site itu menjadi single sign on untuk semua layanan di Universitas Gunadarma. Jadi ada itu login virtual class, login nanti wifi misalnya kalau sudah boleh tatap muka gitu ya, ataupun semua perpustakaan dan lain sebagainya itu menggunakan akun yang ada di student site. Jadi di student site itu nanti mahasiswa melihat nilai, melihat jadwal, kemudian nanti ada pendataan, melihat pembuatan surat keterangan, itu semua dilakukan melalui student site. Nah kemudian ada lagi staff site. Staff site ini adalah portalnya dosen-dosen. Jadi mahasiswa yang ingin tahu materi-materi dosennya siapa, riwayat dosennya seperti apa, fotonya ya dia ganteng apa enggak nih dosennya. Nah itu mahasiswa bisa lihat tuh. Di staff site, betul. Tapi nggak sembarangan orang ya, khusus untuk mereka yang sudah memiliki student site itu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi mereka bisa melihat staff site seperti apa dan jadwal dan lain sebagainya, termasuk career center ya Pak ya? Iya, jadi ada juga career center. Jadi setelah kalau dari mahasiswa masuk itu, nah perguruan tinggi itu kan tugasnya kalau udah lulus tidak langsung lepas gitu ya, tetap kita kawal ya. Itu melalui career center, di mana di career center itu difasilitasi nih, misalnya perusahaan-perusahaan yang posting lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, itu mahasiswa Gunadarma sebelum lulus itu udah bisa lihat ya tawaran-tawaran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Gitu. Oke, baik Pak Rudi, nanti kita lanjut Pak Rudi, kita break dulu ya Pak ya. Siap. Oke, baik sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini.
Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Info Gunadarma yang disiarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Dan kita masih bersama Kepala Computing Center Universitas Gunadarma, ada Pak Rudi. Pak Rudi? Ya, Pak Alvin. Oke, ini boleh diceritakan sama kita semua. Ada sebagian udah tahu lah bahwasannya Gunadarma ini adalah berbasis kampus yang berbasis IT. Ada keunggulan-keunggulan lain nggak? Ini untuk menentukan pilihan daripada mahasiswa baru untuk masuk ke Gunadarma. Alasannya apa dan keunggulannya apa nih, Pak? Ya, saya kira di Universitas Gunadarma kan sebagai salah satu perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi, ya. Jadi selain unggulan-unggulan di program studi yang berbasis komputer seperti sistem informasi, sistem komputer, teknik komputer, ya, prodi-prodi lain pun itu kita pun juga diajarkan tentang teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu diajarkan juga di semua prodi yang ada di Gunadarma. Oh, itu artinya yang berbasis IT tadi ya, Pak ya? Betul. Jadi dengan teknologi yang kita sebut revolusi industri 4.0 ini, di mana semua aspek kehidupan kita itu sudah terintegrasi dengan teknologi informasi, jadi tentunya semua unggulan ya, semua program studi ini ya sangat cocok ya dengan apa yang terjadi di saat ini gitu, Mas Alvin. Nah, seperti yang saya dengar juga bahwasannya di iklan-iklannya nih, di radio-radio, di TV-TV, bahwasannya Gunadarma ini melakukan kerjasama dengan berbagai berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri bahkan sampai luar negeri, bahkan sampai Eropa juga nih, Pak ya. Ini biasanya kerjasama apa aja nih, Pak? Jadi tentunya sebagai ini ya, karena kita itu akreditasinya sudah bagus, tentunya untuk ke program-program studi yang ada di Universitas Gunadarma itu punya kerjasama baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kerjasama itu meliputi dari mulai melakukan seminar bersama, ya, di mana untuk update ilmu itu kita juga bekerjasama dengan partner-partner kita di Swedia, di Jerman, di Prancis, dan juga ada di Amerika ya, di mana kita mengupdate ilmu melalui seminar bersama. Kemudian juga ada pertukaran mahasiswa, jadi mahasiswa kita belajar di tempat mereka, ada juga yang mahasiswa mereka belajar di tempat kita. Kemudian juga ada pertukaran dosen, di mana dosen kita mengajar di sana, dosen mereka pun mengajar di sini. Jadi itu untuk memperkaya lagi proses pembelajaran yang ada di Universitas Gunadarma. Dan salah satu kelebihan daripada lulusan Universitas Gunadarma itu adalah adanya pembekalan dan sertifikasi profesi, Pak ya. Betul. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Bisa dijelaskan ini, Pak? Jadi begini, selain nanti lulusan Universitas Gunadarma itu mendapatkan ijazah sesuai dengan program studinya, Universitas Gunadarma itu sudah menjadi lembaga sertifikasi juga, di mana mahasiswa itu juga diuji kompetensinya untuk profesi-profesi yang sesuai dengan program studinya. Jadi selain nanti lulus mempunyai ijazah, mahasiswa tersebut juga mempunyai sertifikat profesi. Profesi itu macam-macam, ada yang programmer, database administrator, dan lain sebagainya. Jadi sehingga nilai jual lulusan dari Universitas Gunadarma itu lebih dari yang lain ya, karena punya sertifikasi kompetensi yang sudah diuji sesuai dengan standar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, siap. Iya, karena memang beberapa perusahaan, apalagi ASN ya, Pak ya, itu harus dilengkapi dengan yang namanya sertifikasi profesi ya. Sertifikasi itu kan untuk memastikan dia kompeten atau tidak ya. Kalau ijazah itu kan untuk melihat apakah mahasiswa ini sudah memenuhi capaian pembelajaran yang ditentukan atau tidak. Jadi
sebenarnya hal yang sama, tetapi di sisi industri kadang-kadang dilihat berbeda. Nah, tapi perusahaan Universitas Gunadarma punya dua-duanya, sehingga nilai jualnya jauh lebih tinggi. Begitu. Oke, baik. Pak, ini ada satu WhatsApp nih, Pak. Sebentar, dari namanya Herman. Herman, selamat pagi menjelang di Cibinong nih, Pak. Pak, untuk pendaftaran sampai kapan? Apakah bisa datang langsung? Dan ada teman saya belum mendapatkan NPM. NPM ini apa, Pak? NPM, nomor mahasiswa kali ya? Oke. Dari Herman di Cibinong. Jadi untuk pendaftaran selama bulan September ini masih dibuka melalui portal tadi. Tapi kalau yang tetap ingin datang itu bisa. Oh, masih bisa ya? Masih bisa. Tentunya harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Iya, betul. Pakai masker dan lain sebagainya. Itu datang ke tempat-tempat pendaftaran tadi yang di 5 kampus tadi. Yang saya sebutkan bisa di Depok, di Kalimalang, Karawaci, Cengkareng, dan Salemba. Itu masih bisa datang. Kemudian tadi terkait dengan NPM ya. NPM itu adalah nomor pokok mahasiswa. Jadi setelah nanti kalau mereka menjadi mahasiswa, jadi kalau calon mahasiswa itu punyanya baru NOPEN, nomor pendaftaran. Begitu sudah daftar ulang, ikut PPS-PPT, nanti mereka akan mendapatkan nomor pokok mahasiswa. Nah, itu memang sedang dalam proses. Jadi kalau udah ikut PPS-PPT dan rangkaian-rangkaian kegiatannya, maka ketika perkuliahan akan dimulai, maka mahasiswa itu baru mendapatkan nomor pokok mahasiswa. Setelah nomor pokok mahasiswa itu yang nanti akan dibawa sampai mereka lulus. Sebagai identifikasi. Berarti nanti setelah daftar ulang, setelah PPSPT baru mereka akan mendapatkan ya, Pak ya? Betul, nanti akan diinformasikan nanti di portalnya BAHK Universitas Gunadarma. Baik. Pak, ini ada satu lagi WhatsApp dari Sela Dewi. Sela Dewi di Dramaga. Saya mendapatkan SMS dari Gunadarma yang menyebutkan berdasarkan hasil tryout dan aplikasi beasiswa, saudara dapat diterima menjadi mahasiswa UG. Silahkan klik pmb-tryout gunadarma.ac.id. User ID-nya adalah, passwordnya adalah. Apakah ini masih berlaku SMS ini? Masih, Pak. Jadi bagi rekan-rekan lulusan SMA yang pernah mengikuti tryout dengan Universitas Gunadarma, jadi kalau mendapatkan SMS itu, ya, itu merupakan sebuah peluang ya bagi calon mahasiswa untuk bisa mendaftar. Itu udah nggak perlu ujian lagi, jadi tinggal melakukan daftar, tinggal pilih program studinya, kemudian nanti akan mendapatkan grade-nya, ya, sesuai dengan hasil tryout-nya. Kemudian bisa langsung bayar dan daftar ulang. Nah, itu masih berlaku. Jadi tinggal diklik aja link yang ada di SMS tersebut dan login sesuai dengan informasi yang ada di SMS tersebut. Berarti ini SMS ini sah ya, Pak ya? Bukan kaleng-kalengan ya? Bukan. Kalau kita lihat from-nya itu kan dari Gunadarma ya, bukan nomor. Iya. Iya, jadi Gunadarma itu punya channel notifikasi resmi ya SMS, jadi from-nya itu bukan nomor ya tapi langsung nama Gunadarma. Iya, begitu betul. Juga dengan WhatsApp, kita juga punya WhatsApp resmi ya, jadi from-nya itu namanya Gunadarma, jadi bukan nomor telepon. Bukan nomor 081 bla 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 gitu bukan ya. Jadi itu adalah resmi dari Universitas Gunadarma. Karena di sini juga linknya PMB tryout gunadarma.ac.id itu ya, Pak ya. Betul. Baik, Pak Rudi, yang terakhir diulang lagi, Pak. Ini pendaftaran mahasiswa baru Gunadarma ada berapa jalur aja, Pak? Jadi tadi ya, pertama itu jalur tryout. Jalur tryout tadi sesuai dengan untuk calon mahasiswa yang pernah mengikuti tryout. Yang kedua jalur full online. Untuk jalur full online itu yang melakukan pendaftaran melalui http://pendaftaran.gunadarma.ac.id, di mana di dalam pendaftaran full online ini ada 3 jalur juga. Ada yang menggunakan raport,
Ada yang pakai UTBK, ada yang bisa juga tes secara online. Oke. Nah, untuk pendaftaran full online ini calon mahasiswa harus dipastikan nomor HP dan emailnya itu aktif. Supaya informasi pendaftaran dan notifikasi terkait dengan sistem itu bisa diterima dengan baik oleh calon mahasiswa. Saya kira itu, Pak. Oke. Ada informasi layanan yang bisa dihubungi, Pak, secara full? Ya, jadi di calon mahasiswa itu bisa menghubungi kita dengan beberapa cara. Yang pertama, di semua portal Universitas Gunadarma itu ada chat online. Chat online, sebelah kiri pojok di kanan Pak? Bawah. Kanan bawah. Ya. Oh iya, kiri bawah. Kanan bawah atau kiri bawah. Ya. Jadi di aplikasi pendaftaran Gunadarma APID itu ada di kanan bawah itu ada chat online. Nah, kalau ada pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan di situ. Ini saya lagi buka nih, Pak. Ada tulisannya We are here online. Ya, berarti lagi online nih, Pak? Lagi online, dan itu online terusan. Terus-terusan. Oke. Siap, Pak. Iya, jadi bisa menghubungi lewat itu. Atau yang kedua bisa telepon ke nomor telepon 15500 158. Oke. Iya, itu beberapa channel yang bisa dihubungi terkait dengan informasi pendaftaran. Itu, Pak. Baik, Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Siap. Salam buat semuanya. Salam juga untuk mahasiswa baru yang akan segera menjadi mahasiswa existing ya Pak ya. Kami tunggu di Universitas Gunadarma dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Pak Abdul. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kirim WhatsApp, ada 2 WhatsApp. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman yang ada di 7 kota. Kita jumpa setiap hari Rabu dan Sabtu tentunya di Info Gunadarma. Saya Alpin dan juga Mora segera undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.